Tes 1, 2. Shalom, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang sudah hadir di dalam ibadah pendalaman Alkitab, Kitab Wahyu. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka juga bisa mengikuti ibadah ini, sebab setiap kita berbakti besarlah labanya. Amin. Kita pakai berdiri. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya? Tak banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datang. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, bernanda sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Yesus segera datang. Segera. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Kudus tak bercacat tak bercela. Inilah kami jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, imam-imam telah hadir dalam baik-Mu. Kuduskanlah ruangan ini, kuduskan ruangan hati kami, dan biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memberkati kami, memulihkan keadaan kami, memberi petunjuk dan kemenangan dalam tiap pergumulan kami. Kami yakin ketika kami beribadah, kami menikmati sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi yang memberikan kepada kami rasa tenang seperti singa muda. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, dari musik, singer, pemberitaan firman-Mu, perjamuan kudus juga berkati. Yang masih bergegas tibakan dengan selamat. Kami usir anasir kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan semua Engkau keluar dari ruangan ini. Darah Yesus menguduskan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Amin. Silakan dulu.
Tuhan datang di atas awan. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datang, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datang, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datang, angkat kita semua. Ada pertemuan di udara. Ya, kita pakai berdiri dengan sukacita. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Saya rindu katamu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kehadirannya. Dan ada Allah yang pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu katamu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kehadirannya. Dan ada Allah yang pertemuan di udara. Silakan. Ya, pertemuan yang manis, pertemuan dengan Yesus sebagai Raja, sebagai mempelai pria surga kita, ya, penuh dengan kemuliaan dan sukacita. Selamatlah harinya. Harinya saat ku padamu, alangkah sukacitanya ku mendengarkannya. Tinggallah hari
Tuhan sudah basuh dosa kita dengan darah yang kudus, sehingga kita menjadi ciptaan baru di dalam firman Allah telah katakan. Langit dan bumi akan lenyap. Kita pakai berdiri. Kata-kata akan lenyap, tetapi firman-Nya langit dan bumi, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tetapi firman, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya hingga kita berdoa. Inilah janji Tuhan di dalam Injil, bahwa langit dan bumi satu kali akan hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, kami menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran.
itulah tempat tinggal kami yang kekal. Sehingga kami kalau sudah tiba di sana, kami akan melihat tidak sia-sia perjuangan kami, pergumulan kami dalam beribadah. Ada yang jauh, ada yang dekat, melewati berbagai-bagai rintangan, tapi kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan kami tahu setiap kami beribadah, besarlah labanya, besarlah berkatnya yang Tuhan turunkan. Kami akan mendapatkan harta rohani yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa, tetapi menjadi harta yang kekal selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya. Tibalah waktunya bagi kita membuka Injil kita atau Alkitab kita. Ya. Wahyu 14. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 mulai dibaca dulu sampai yang ke-13. Wahyu pasal 14 dibaca ayat 6 sampai yang ke-13 ya. Ya, Pemberitahuan temanya adalah seorang malaikat yang lain. Ya, seorang malaikat yang lain terbang di tengah langit, memberitakan Injil yang kekal. Katanya, ya, takutlah akan Allah. Ya, jadi seorang malaikat lain terbang di tengah langit, memberitakan Injil yang kekal. Ya, dia berkata, takutlah akan Allah. Ya, perhatikan. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadi langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat yang kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain yang ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murkalah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti firman Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, coba dibaca ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal
untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ya, jadi seorang malaikat terbang di tengah langit, ya, padanya atau di tangannya ada Injil yang kekal, ya, untuk diberitakan kepada semua orang yang diam di bumi dan kepada mereka dan kepada semua bangsa, suku, dan bahasa dan kaum. Ya. Jadi, ya, di dunia ini tentu banyak suku bangsa, ya, dengan dialek dan dengan, ya, bahasa masing-masing. Ya. Di Indonesia kalau nggak salah sekitar 930 suku kalau nggak salah, ya. Tiap suku-suku ada bahasanya. Kalau dibikin umpamanya bahasa Nias, ngerti nggak? Oh, ada yang bisa ngerti. Kalau dibikin bahasanya bahasa Dayak, memberitakan Injil dengan bahasa Dayak, kita ngerti nggak? Bahasa Spanyol, apalagi. Jadi ini pemberitaan Injil dalam segala bahasa. Soalnya nanti kalau pakai bahasa Inggris hanya sebagian orang yang ngerti, apalagi umpamanya bahasa Batak, ya, bahasa Batak yang ngerti. Nanti orang mengatakan saya belum pernah dengar Injil itu. Wah, saya sudah kabarkan kata Tuhan lewat apa, malaikat, pakai apa? Bahasa Batak. Nah, saya mah nggak ngerti atau bahasa Batak. Nah, jadi makanya Injil itu bukan saja diterjemahkan dalam berbagai-bagai suku, bahasa, ya, tapi juga nanti ada pemberitaan Injil oleh seorang malaikat, ya, oleh malaikat diberitakan kepada tiap-tiap suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Ya, kalau dipelajari sebenarnya sudah hampir semua suku bangsa mendapat terjemahan bahasa Alkitab. Ya, sudah, Injil itu sudah diterjemahkan ke dalam semua suku bangsa. Udah jauh-jauh hari, ya, oleh misionaris, ya, dari Eropa, dari Amerika, ya, memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan mereka juga menerjemahkan, ya, menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya kepada bahasa daerah itu butuh 20 tahun. Butuh berapa lama? 20 tahun. Menerjemahkan Alkitab yang 66 buku, ya, harus betul terjemahan. Itu butuh sekitar 20 tahun. Nah, sudah, ya. Jadi malaikat yang memberitakan Injil ini, ya, yang terbang di tengah langit ini merupakan usaha Allah yang terakhir untuk manusia bisa mendapatkan keselamatan. Ya.
untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Dikatakan takutlah akan Allah. Takut akan Allah itu artinya menjauhi kejahatan. Menjauhi dosa. Semua kejahatan adalah dosa. Makanya perlu Injil diberitakan supaya manusia bertobat. Bertobat. Ya. Langkah-langkahnya adalah pertama orang percaya. Ya. Nah, ini pertama. Ini langkah-langkahnya. Itu gerbang, ya. Itu gerbang. Udah percaya apa? Halo? Sudah percaya? Bertobat. Sudah bertobat? Baptis. Sudah dibaptis? Penuh Roh Kudus. Kemudian giat dalam 3 ibadah. Ibadah apa ini? Ibadah umum. Kalau di kita hari apa? Minggu. Ikut ya Minggu ya. Udah ikut ya? Hampir semua Minggu ya. Kemudian ikut. Ini ibadah apa nih? PA. Makanya ini di sini 6 roti. 6 kalau 6 jadi bacanya berapa? 60. Nah, berapa rotinya? 12. 6, ya kan? 12 kalau di jumlah. Tapi kalau ditulis begini 60. Nah, itulah Injil. Firman Tuhan, roti kehidupan. 6. Jadi 6 tambah 6 berapa? 12. Jumlah Rasul Tuhan 12 untuk memberitakan Injil. Amin. Amin. Jadi nanti juga masih diberitakan Injil. Injil ini sifatnya kekal. Tidak bisa dibinasakan. Tidak bisa apa? Dibinasakan. Jadi kalau ada Injil dalam diri kita, kita mendapatkan sesuatu yang kekal yang tidak dapat dibinasakan. Amin. Kenapa kita dengar Injil? Supaya firman Tuhan ada pada hati kita. Ada pada hati kita. Ya. Kalau dulu 2 loh batu itu ditulis oleh jari Allah pada 2 loh batu. Jari Allah sendiri menulis. Setelah Musa puasa 40 hari 40 malam. Belum ada dulu kertas. Jadi hukum Taurat itu ditulis pada apa? Loh batu. Nah, tapi waktu Musa turun, dia melihat orang Israel sudah jatuh dalam penyembahan berhala. Padahal isi hukum Taurat adalah jangan membuat patung kalau untuk disembah. Ternyata Israel membuat lembu emas. Hasil dari kerja mereka di Mesir, ya, bawa emas kan mereka itu bawa emas. Nah, itulah yang mereka buat menjadi lembu emas. Menjadi lembu emas. Ya. Nah, Musa turun, dia lihat umat Tuhan ternyata sudah menyembah lembu emas, padahal tidak boleh menyembah patung. Bisa mengerti? Ternyata Israel sudah menyembah. Isi hukum Taurat jangan membuat patung untuk disembah. Ternyata Israel membuat patung. Ya.
membuat patung. Bagaimana caranya Musa menyelamatkan Israel yang sudah jatuh dalam penyembahan berhala? Ya, batu itu, hukum itu harus dipecahkan. Makanya dipecahkan, hancur. 10 hukum pecah dengan maksud supaya hukum jangan berlaku. Jangan apa? Berlaku. Kalau berlaku hukum, Israel habis. Maka Musa mengambil jalan bijaksana, dipecahkan supaya hukum jangan berlaku. Bisa mengerti? Ya, supaya hukum jangan berlaku. Inilah pembelaan. Dan loh batu yang pertama yang dipecahkan oleh Musa, ya, ketika dia turun dari Gunung Sinai, yang dipecahkan itu adalah gambaran, ya, gambaran Kristus yang dihancurkan. Yesus yang mati di atas kayu salib. Supaya apa? Lewat korban Kristus kita menjadi selamat. Amin. Jadi loh batu yang pertama yang dipecahkan ini adalah gambaran Kristus yang tersalib di Gunung Golgota. Amin. Bisa ngerti? Bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak mati? Kita menanggung dosa kita sendiri. Bagaimana kalau 2 loh batu tidak dipecahkan? Hukum berlaku. Bisa mengerti? Nah, itu pembelaan. Pembelaan Musa terhadap Israel yang sudah jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Ya, begitu juga Allah. Ya, dia korbankan anaknya di Gunung Golgota, ya, di atas bukit Golgota. Dia diremukkan, dihancurkan karena dosa umat manusia, supaya oleh korban Kristus dosa-dosa kita diampuni. Udah pernah berbuat dosa enggak? Hah? Udah berapa dosanya? Hah? Banyak. Bisa dihitung enggak dosa? Hari ini berbuat dosa enggak? Hah? Hari ini ada nggak berbuat dosa kira-kira? Wih, kemarin, minggu lalu, tahun lalu berbuat dosa nggak? Ya. Kita harus bertobat, jangan terus berbuat dosa. Ya, jangan terus berbuat dosa. Ya. Jadi kalau terus berbuat dosa, kapan kita tobatnya? Kapan benarnya? Ya. Nah, kita ini diampuni maksudnya supaya kita merasakan pengampunan, penebusan, lalu kita jangan ulangi berbuat dosa. Jadi jangan diulangi berbuat dosa, sebab upah dosa itu adalah maut. Ya, mulai sekarang dikurangi dosanya. Biasanya yang berbuat dosa itu mata, tangan, perbuatan, pikiran, ya kan? Nah, berbuat dosa dari mata turun ke hati, dari pendengaran, ya. Nah, dikurangilah dosanya, ya, dikurangi sedikit demi sedikit sampai nanti habis. Tidak berbuat dosa. Mau bertobat?
Mau bertobat? Kenapa kita susah? Karena dosa. Kenapa saya susah hidup? Dosa itu membuat susah. Ya. Tapi kalau kita bertobat, belajar bertobat, nanti kita akan melihat bahwa hidup kita akan mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari sampai nanti kita menjadi serupa dengan Kristus. Tujuannya adalah kita segambar serupa dengan Kristus. Amin. Segambar dengan Kristus. Nah ini nih mempelai pria surga. Nah ini mempelai pria surga. Ini Tuhan, ini gereja Tuhan, mempelai perempuan. Hidup dalam terang. Ini udah hidup dalam terang. Terang matahari, terang bulan, terang bintang. Sudah tidak ada lagi kegelapan. Dosa itu kegelapan. Ya, jadi dikurangi dosanya. Jangan makin ditambah dosanya. Dikurangi. Coba dulu bikin daftar dosa yang sering saudara lakukan. Bisa kira-kira? Bisa. Contohnya berbohong. Terus kedua apa lagi biasanya? Apa lagi biasanya? Apa? Maka dengar. Mencuri apa itu? Apa yang dicuri? Biasanya kalau orang mencuri lihat kiri kanan. Kalau tidak ada yang lihat diam. Takutnya sama manusia, bukan takut sama Tuhan. Padahal Tuhan melihat. Coba dia ketemu di kantor, ini mah begini. Terus apa lagi? Dosa apa lagi yang biasa dilakukan manusia? Cuma 2 dosa. Apa lagi? Kalau marah bagaimana? Marah-marah bagaimana? Dosa enggak? Sampai pukul meja. Marah. Alkitab mengatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Berarti merusak hubungan. Baik di antara suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara, rekan bisnis, rekan usaha. Gara-gara apa? Marah. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Pulang dari sini nggak ada lagi yang marah ya. Amin. Kalau mau marah tahan. Begitu saudara lulus, saudara bahagia. Yang bahagia itu saudara. Bagaimana aku tidak marah, tahan marah. Tuhan pun tidak marah pada saudara. Pernah Tuhan marah pada saudara? Enggak kan? Tetap dia sabar, menunggu. Kita harus seperti Tuhan Yesus, sabar menunggu orang sampai bertobat. Coba hitung panjang sabarnya Tuhan. Sudah berapa kali kita berbuat dosa, tapi sampai hari ini dia tetap sabar. Dia tetap sabar. Maka disebut Allah itu kasih. Allah itu apa? Kasih. Kasih itu panjang sabar. Itu yang tepat. Coba ya 1 Korintus 13. Ini kasih. Boleh, ayat 1 mulai, perhatikan. 1 Korintus 13, perhatikan ya. Ini sangat penting. Ya, perhatikan.
Korintus 13 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sampai bisa bahasa apa? Malaikat. Bahasa manusia, ya bisa, tapi lebih tinggi lagi bahasa apa? Malaikat. Udah tahu bahasa malaikat? Saya juga belum tahu. Jadi kalau malaikat berbicara, gak tahu berapa miliar malaikat kah? Ada bahasa malaikat, ada bahasa manusia. Ya, tapi walaupun orang bisa berbahasa malaikat, terus sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. iman yang sempurna membedakan apa itu? Gunung, bayangkan. Hebat iman. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Maka disebut kejarlah kasih. Terus perhatikan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, bisa rela tubuhnya dibakar. Ya. Nah, kemudian membagi-bagikan harta, jadi dermawan. Tapi kalau tidak ada kasih, tetap tidak ada faedahnya. Terus perhatikan. Kasih itu sabar. Tolong, yang benar itu bukan sabar, panjang sabar. Itu terjemahan yang betul. Ya, ulangi. Kasih itu panjang sabar. Amin. Kasih itu apa? Panjang sabar. Mau panjang sabar? Mau panjang sabar? Mau panjang sabar? Lah iyalah. Kalau saudara praktekkan firman, saudara bahagia. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman. Jadi bahagia itu bukan karena uang banyak, ilmunya tinggi. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukan. Terus perhatikan. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, umpamanya orang lain maju usahanya, ya, ia tidak cemburu. Ya, tidak cemburu. Bukan berarti nanti ini umpamanya sudah menikah lalu si lelaki ini pergi dengan perempuan istrinya pasti cemburu. Itu bukan itu. Cemburu di sini maksudnya orang lain diberkati tapi dia tidak cemburu. Amin. Maka dia diberkati. Nah, jadi gak usah kita jelek-jelekan. Wah itu mah ini gak usah begitu. Ya, makin orang diberkati makin senang. Amin. Supaya orang juga begitu. Kalau kita senang orang lain diberkati, maju, ya. Nah, dia juga nanti begitu kepada kita, senang kepada kita kalau kita maju. Sebab apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Nah, terus perhatikan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Terus ia tidak pemarah. Ya, tidak apa? Pemarah. Marah boleh tapi ada sebab. Dan sebelum matahari terbenam, marahnya sudah hilang. Amin. Boleh marah tapi ada sebab. Kepada anak umpamanya dia omong nggak mau, ya dia marahi. Tapi jangan sampai dendam. Jangan sampai dikatakan seperti bapakmu ya kau, aku penyekkan kau. Jangan, nggak usah. Jangan. Itu nanti didengar sama anak, waduh. Ya.
Jangan ada kata-kata kasar, kata-kata yang kotor. Amin. Pakailah perkataan yang membangun. Setiap berbicara membangun. Amin. Supaya nanti yang runtuh terbangun, yang lemah dikuatkan. Nanti pulang dari sini sudah jadi berkat. Amin. Nah, kamu pulang dari kebaktian kok manis-manis kata-katamu sekarang. Pulang kebaktian jadi manis. Jangan nanti pulang dari kebaktian kok jadi begini, kamu gak berubah. Harus berubah. Ya, terus perhatikan. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada salah orang lain jangan disimpan. Nanti jadi akar pahit. Hidupmu yang pahit nanti. Ya, jadi jangan menyimpan kesalahan orang. Maafkanlah dia. Amin. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Mau memaafkan? Mau memaafkan? Enak ya. Praktekkan firman itu asa enak. Belum di sorga sudah seperti di sorga. Kan begitu kan? Nah, terus perhatikan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya. Orang diperlakukan tidak adil, bukan kita bersukacita. Ya. Nah, sukacita kalau ada keadilan. Bukan kalau tidak ada keadilan kita bersukacita. Ya, terus perhatikan. Ia menutupi segala sesuatu. Amin. Dosa orang lain, kesalahan orang lain, jangan diungkit-ungkit, jangan dibongkar-bongkar, jangan diceritakan. Amin. Tapi ditutupi. Amin. Wajah juga dia menutupi dosa kita. Semua dosa kita ditutupi, dikubur, ditutup rapat-rapat, diampuni. Dia berkata, aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Semua dosa kejahatan kita tidak diingat oleh Tuhan. Amin. Pernah saudara berbuat dosa? Pernah nggak berbuat dosa? Udah berapa dosa? Hah? Bisa diingat enggak? Sangat banyak. Itulah yang Tuhan ampuni. Tuhan lupakan. Baik enggak Tuhan? Teramat baik ya. Dia lupakan semua dosa kita. Seperti kita belum pernah berbuat dosa. Dia berkata, aku mengampuni, tapi jangan ulangi lagi berbuat dosa. Kalau jatuh, ya bangkit lagi. Jangan terus hidup dalam dosa yang sama. Ya, bertobat. Terus perhatikan. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Ya. Jadi setiap firman ini harus kita percayai. Jangan kita berkata, bagaimana mungkin terjadi, bagaimana mungkin jadi. Nggak usah. Firman Tuhan itu adalah firman yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi jangan usah, bagaimana nanti bisa saya ditolong, bagaimana nanti saya bisa jadi maju, jadi ada. Nggak usah. Ya, bagian kita percaya, menerima, bagian Allah nanti dia akan kerjakan apa yang kita percaya. Amin. Ya, terus perhatikan. Mengharapkan segala sesuatu. Amin. Berharap kepada siapa? Berharap kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Tuhan. Kebutuhan saudara semua ada di tangan Tuhan. Mintalah, berharaplah kepada Tuhan. Semua nanti Tuhan berikan. Kalau itu memang kebutuhan saudara. Baik yang rohani, yang jasmani. Ya, terus perhatikan. Sabar menanggung segala sesuatu. Iya, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau ada tanggungan, ada beban, sabarlah saudara. Sabar memikul, menanggungnya. Ya, jangan marah-marah, jangan putus asa.
tetap sabar. Orang sabar kekasih Tuhan. Amin. Orang sabar itu kekasih Tuhan. Lawan kata sabar apa ya? Siapa bisa cari lawan kata sabar? Apa tuh? Nggak ada. Ayo, para sarjono ini apa ini? Apa tuh? Apa? Pemarah. Sabar, lawan kata sabar pemarah. Pemarah. Begitu tidak sabar langsung marah. Kalau saudara dimarahi enak nggak? Kalau atasan marahi bawahan wajar nggak kira-kira? Kalau bawahan marahin atasan gimana? Gak tahu diri, gitu. Gak tahu diri. Ya. Tapi baik atasan, baik bawahan, cara yang terbaik bukan marah. Kasih tahu dengan baik, dengan manis. Berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Amin. Berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi supaya teman saudara berbicara yakin, bicaralah dengan manis. Sama seperti pedagang. Coba saudara masuk ke pasar baru saudara. Coba pasar baru. Mulai saudara naik nanti ke atas sudah mulai Neng, Pak. Nggak ada bilang mau kemana kamu? Nggak ada, semua. Wah, ngamuk begini. Sampai tergoda. Tadinya tidak mau beli, jadi akhirnya keluar duit, dia untung, kita juga untung, ya kan? Itulah rahasia berdagang. Ya kan? Pernah kan, saudara? Pasar baru kan padat ya? Padat. Padat. Manis semua. Ya, manis. Bicaranya manis, rayuannya manis. Tadinya dari tidak ada minat membeli, jadi tertarik. Jadi gol. Amin. Itulah kemanisan. Itulah kelembutan. Ya, terus perhatikan. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Ya, kasih tidak berkesudahan. Artinya kasih itu kekal. Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Sudah berapa kali kita jatuh dalam dosa, tetap Dia mengasihi kita. Kalau Allah tidak mengasihi kita, sudah tercampak kita ke dalam neraka. Sebab upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Kerajaan maut, neraka. Tapi sampai sekarang Allah sabar. Amin. Allah sabar, Allah baik. Kasih itu panjang, sabar. Terus Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. ya, terus Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. ya, nubuat kita belum sempurna. Khotbah saya pun belum sempurna. Ya, belum sempurna. Masih ada kekurangan di sana sini. Ya kan? Nanti setelah saya pulang, selesai khotbah, saya renungkan, tadi ada yang lebih, ada yang kurang. Oh, maafin Tuhan. Ya, kita juga begitu, bukan saudara, begitu saya selesai khotbah lalu dia begini, bukan. Saya juga perbaiki, tadi ada yang lebih, ada yang kurang. Karena belum ada yang sempurna, tapi kita mengarah kepada yang sempurna. Ya, terus perhatikan.
Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, itulah kedatangan Tuhan kedua kali. Kalau sudah tiba yang sempurna, amin, nanti semua akan disempurnakan. Apa yang disempurnakan? Masih ingat? Hah? Apa yang disempurnakan? Nggak tahu. Lupa lagi. Boleh 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 itu, ya. Disempurnakan. Ya, perhatikan. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, coba wanita dulu bacanya pelan-pelan. Ya. Jadi sempurna itu apa ini? Roh, jiwa, tubuh. Kalau sekarang ada keribut-keribut enggak? Ada yang ompong gak giginya? Ada bekas koreng-koreng gak di tubuhnya? Ada, pasti ada. Pasti ya. Nanti Tuhan akan sempurnakan. Amin. Sempurna seperti ketika manusia pertama diciptakan. Tubuhnya sempurna, jiwanya sempurna, rohnya sempurna. Itu akan digenapi. Jadi nanti semua akan sempurna ini. Amin. Amin. Nah, semua yang plek-plek, ada lagi yang plek-plek. Ya kan? Sempurna. Ya. Pernah lihat orang yang sempurna? Belum? Ini sempurna, asa tidak ada. Waduh. Tidak ada yang kurang. Sempurna. Tujuan Tuhan itu kesempurnaan. Kapan? Saat bunyi sangkakala, Allah yang terakhir berbunyi. Kapan? Saat bunyi sangkakala, Allah yang terakhir berbunyi. Sangkakala keberapa? Terakhir itu berapa? Ketujuh. Nanti akan diubah. Tubuh yang dapat binasa tidak dapat binasa. Yang lemah menjadi kuat. Tubuh alamiah menjadi tubuh yang rohani. Jadi kalau ada tubuh alamiah, pasti ada tubuh rohani. Nah, tubuh rohani. Contohnya tubuh rohani, tubuh siapa kira-kira itu? Hah? Siapa itu? Tubuh yang rohani siapa? Yang nggak mati-mati dia. Hah? Masa nggak tahu? Pasti tahu. Cuma ragu-ragu. Siapa itu? Hah? Henok. Siapa lagi? Elia. Siapa lagi? Musa. Musa memang mati, tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Makanya waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa hadir. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Kenapa Musa dibangkitkan? Karena Allah sudah berjanji. Ya, sudah berjanji kepada Musa. Ya. Jadi Musa itu dikenal dengan orang yang paling lembut
hati. Paling apa? Lembut. Lebih lembut dari segala sesuatu. Coba Musa, coba lembutkan. Coba. Kita belajar ya, jadi lembut ya. Amin. Nanti pulang dari sini sudah lembut. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Jadi lemah lembut aja sudah bahagia, sudah. Ya, coba udah ketemu. Ayo, mana itu? Adapun Musa lembut lebih daripada segala sesuatu. Udah ketemu? Ya? Bilangan 12 ayat berapa tuh? Ayat 3. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, perempuan dulu baca pelan-pelan. Ini mendekati atau sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan Yesus Musa lembut sekali. Ya, laki-laki baca. Kaum pria baca. Hebat sekali. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Amin. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Kalau yang paling kasar siapa? Kalau ada yang paling lembut, pasti ada yang paling. Kira-kira siapa yang paling kasar? Siapa? Nabal. Sampai Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku. Jadi ada orang bicaranya kurang apa? Kurang ajar. Di sini mah nggak ada, di sini mah terpelajar. Tidak ada yang kurang ajar. Lembut. Ayat terakhir sajalah nih. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Matius pasal berapa itu? Boleh? Matius pasal 5. Ya. Ini ucapan bahagia ya. Sangat bagus sekali dibaca ya. Boleh ayatnya yang dibaca ya. Boleh satu dulu, perhatikan ya, pelan-pelan ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ya, ini di atas bukit, berarti pengajaran yang tinggi nih. Di atas bukit, di atas gunung. Dia menyampaikan pengajaran soal berbahagia. Terus perhatikan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, yang tepat itu berbahagialah orang yang miskin rohaninya. Coba. Berbahagialah orang yang miskin rohaninya di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi harus merasa miskin supaya bahagia. Terus perhatikan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, berduka cita. Begitu dia berbuat dosa, merasa berduka cita. Aduh, saya tadi berbuat dosa, menyesal, berduka cita. Jangan saudara berbuat dosa tidak menyesal. Harus ada penyesalan. Bagaimana saudara kalau berbuat salah, berbuat dosa, nyesal nggak? Nyesal kan? Berbahagialah orang yang berduka cita, menyesal, karena mereka akan dihibur. Ya, perhatikan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Memiliki bumi. Jadi jangan kasar, tapi lemah lembut. Amin. Lemah lembut. Nanti keluar dari sini sudah jadi apa? Lemah lembut. Ketemu dengan orang di rumah nanti, kamu kok lemah lembut ya? Dulu buka pintu apa, kalau datang pintunya digedor-gedor, wah malah pelan.
Biasanya pintunya apa? Kedua. Ya, terus perhatikan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Seperti sekarang kita lapar dan haus akan kebenaran firman. Nanti kita rasa puas. Firman ini membawa kepuasan. Bukan berarti orang banyak uangnya, ilmunya tinggi, gelarnya banyak, puas. Enggak. Kepuasan itu kalau kita lapar dan haus akan kebenaran firman. Kita jadi berbahagia. Terus perhatikan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Orang yang murah hati dapat kemurahan. Lawan kata murah hati apa itu? Lawan murah hati apa? Kikir. Mereke hese. Cap jahe. Ayo buka tangan. Buka apa? Tangan. Ingat Danau Galilea, danau apa laut mati. Danau Galilea mengalurkan air terus. Di sana ada kehidupan. Bermuara di laut mati, laut asin, buntu, tidak ada kehidupan. Jangan jadi laut mati, jadilah laut Galilea yang hidup. Mau jadi berkat? Amin. Jangan kikir, ya. Terus perhatikan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Kalau suci hati kita ketika Yesus datang nanti, kita bisa melihat Dia. Amin. Kalau tidak, buta. Nggak akan ada orang bisa melihat Tuhan kalau tidak suci. Ya, hanya orang yang suci. Ya, perhatikan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Mau apa? Damai. Juru damai. Ibu-ibu bisa mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Muda-mudi juga begitu. Ya, bapak-bapak harus menjadi juru damai. Berdamai. Terus perhatikan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Iya. Ini kebahagiaan. Amin. Bahagia. Ya, bawa damai, bahagia. Ya. Senang, bahagia, senang, gembira, bersukacita. Jadi bahagia, bersukacita, gembira. Ya. Kenapa? Upahmu besar di surga. Ya. Upahmu besar di surga. Di mana upahnya? Berarti sama enggak upah orang nanti di surga? Kira-kira? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang kecil sekali. Tapi kalau mau upahmu besar, ya lakukan ini firman Tuhan. Lakukan. Nanti upahmu besar di surga. Mari kita mau datang pada Tuhan. Maranatha, ku menantimu. Ya, ya, kita tundukkan kepala sebentar. Kami serahkan air anggur dan roti ini untuk menjadi perjamuan suci, bukan berkat-Mu, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi ini benar-benar wujud dari tubuh dan darah Kristus.
Dan kalau kami memakan meminumnya, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari dibagikan. Maranatha, ku menantimu, setiap hati bersatu mendekatlah, ku perlu Maranatha, Yesus datanglah. Umatmu kan bersatu, Roh Tuhan pelukkanku, Engkau hadir dalam roh, tapi kelak bukan dengan muka. Oh Tuhan, datanglah, kami menantimu, datanglah, kami rindu pandang wajahmu,
kami rindu pandang wajah-Mu. Maranatha, Yesus datanglah. Maranatha, Yesus datang. Maranatha, Yesus datanglah. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan. Setelah kita makan tubuh Kristus, kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama. Haleluya. Mari angkatlah hatimu, sembahlah Dia. Sembahlah Dia yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekali. Kita masih bisa mendengar Injil yang menyelamatkan. Berbahagialah orang yang mendengar. Berbahagia orang yang melakukan. Makin banyak kita mendengar firman Tuhan, makin banyak kita lakukan firman, makin kita berbahagia. Bahagia yang dari Tuhan beda dengan bahagia yang dari surga. Kita berbahagia karena nama kita sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau baik bagi kami dan teramat baik. Sungguh Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau peduli kepada kami. Seandainya Engkau tidak mengasihi kami, tidak memanggil kami tidak ada di sini Tuhan. Kami tidak bisa menikmati kemurahan Tuhan.
kebaikan-Mu yang kami rasakan dari waktu ke waktu, hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tetap Engkau menyatakan kasih-Mu, pembelaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sakit, raba penyakit dengan tangan kiri. Tangan kanan angkat, kalau tidak memungkinkan, taruhkan tangan kirimu pada hatimu. Saya akan berdoa saudara, buat anak-anakmu yang ada sakit penyakit, pergumulan hidup, baik dalam pekerjaan, usaha, studi, dan berbagai-bagai persoalan hidup yang belum selesai. Ibadah itu berguna dalam segala hal, bisa menyelesaikan persoalan kami, baik hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat pemulihan, kesembuhan, berkat Tuhan mengalir padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan Ku Terbang. Hidupku berlalu, terbanglah bertemu Yesus kekasihku. Terbanglah, terbanglah, oh gloriku. Terbanglah bertemu Yesus kekasihku. Terbanglah. Bila nanti hidupku berlalu, terbanglah bertemu Yesus kekasihku. Terbanglah, terbanglah, oh gloriku. Terbanglah bertemu Yesus kekasihku. Terbanglah. Bila nanti hidupku berlalu, terbanglah bertemu Yesus kekasihku. Terbanglah, terbanglah, oh gloriku. Terbanglah bertemu Yesus kekasihku. Terbanglah. Ya. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan akan mengganti, membalas berlipat kali ganda. Dan sebagai warta jemaat bagi kita, hari Sabtu ibadah remaja muda, Minggu kebaktian umum pertama di sini 7.30, ibadah kedua 10.30. Hari Selasa depan kita ada doa, dua puasa. Oh, baru puasa kemarin. Jadi doa. Hari Rabu PA pelayanan juga di persekutuan doa Subang sudah berjalan ya. Kemudian ya kita berita duka ya. Bentar ya. Ini berita
berita duka dari keluarga telah meninggal dunia pada hari Rabu jam 8 Februari 2023. Opung Boru Maria Situmeang, ibu dari saudara Bapak Situmeang, usia 60 tahun di Pekanbaru. Segenap jemaat Firdaus Cimindi Permata Bandung mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Biasanya kita mengadakan lawatan penghiburan setelah pulang dari kampung. Jadi mungkin mereka sekarang siap-siap pulang atau bagaimana, tapi setelah pulang biasanya kita adakan kebaktian penghiburan. Itu saja kira. Kita doakan juga yang sakit yang kurang sehat. Kita doakan Rose, Kaleb, Mama Hendra, Mia, Bu Sujatmiko, Pak Ateng. Kita doakan Saudara Om Dan di Subang. Kita pakai berdiri, sedang dirawat. Haleluya. Kami berdoa buat Rose, sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Kaleb juga sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Mama Hendra juga pulihkan oleh bilur-bilurmu. Mia juga engkau tolong segala pergumulannya, sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Bu Sujatmiko juga engkau sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Kami juga berdoa Pak Ateng, engkau berikan kesembuhan. Dan yang berduka yaitu keluarga saudara kami Situmeang, Tuhan berikan penghiburan kepada semua keluarga yang ditinggal. Kami juga berdoa supaya saudara kami Om Dan juga yang sakit engkau pulihkan. Dan yang mengikuti secara online, kami berdoa baik langsung tunda, Tuhan lawat mereka, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan keadaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami naik ke hadapan-Mu dan Engkau jawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga tetangga kami di sini, Pak RT, Pak RW kami, Pak Lurah kami, Muspika Andir, Wali Kota Bandung, juga Gubernur Jawa Barat, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri, dan juga semua lembaga tinggi dan tertinggi negara, DPR tingkat 1, tingkat 2 seluruh Indonesia berkati. Berkati juga Ibu Susan, berkati anak mantu, cucu, berkati semua. Dan sekarang saudaraku, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.